Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora hasrat sang dosen bab 6 hampir dilecehkan. Helaan nafas panjang keluar dari bibir Lara, menandakan kelelahan yang mulai menyerang. Ia duduk di pojok sebuah kafe kecil. Meja di hadapannya penuh dengan laptop dan secangkir kopi yang mulai dingin. Matanya menatap layar laptop dengan serius, mencoba menyelesaikan pekerjaan freelance yang dikejar tekat waktu. Gila, revisinya nggak ada habisnya, gumam Lara sambil memijat pelepisnya yang mulai terasa nyeri. Ia melirik jam di pojok layar laptop. Sudah pukul jam 9 malam, namun suasana kafe masih cukup ramai. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, menyandarkan tubuhnya di kursi sambil memainkan ponselnya. Ais, ini isi dunia maya kenapa lambe semua sih? Berita gak guna. Lara kembali meletakkan handphonenya di atas meja. Matanya menatap ke sekeliling dan begitu menuju keluar dari jendela, ia mendapati seorang pria yang akhir-akhir ini mengganggu dirinya. Berjalan masuk menuju kafe bersama dengan Bulina, dosen dari kelas metodologi penelitian yang terkenal tegas dan perfeksionis. Lara mengerjapkan matanya, memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Apa-apaan ini? Kok dia bisa sama Bulina? Gumamnya tiba-tiba. Ia sendiri tidak menyadari berkata demikian. Bulina masuk lebih dulu dengan langkah anggun dan penuh wibawa. Sementara Sean mengukitinya dengan santai. Pandangan Sean berkeliling sejenak sebelum akhirnya berhenti tepat pada Lara yang duduk di pojok kafe. Mata mereka bertemu, dan Lara langsung memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Tapi ia tahu, Sean pasti menyadari keberadaannya. Ah, sialan. Dia ternyata melihatku. Ini dunia sempit banget sih. Di mana-mana ada dia terus. Mereka mau kencan kali ya. Gila, itu Bulina seksi banget pakaiannya. Dih, jadi selera Pak Sean yang sudah janda ya. Awas aja dia ganggu aku lagi. Lara merutuki dirinya yang malah berkutat dengan pemikiran tidak bermanfaatnya itu. Masa bodoh lah. Namun, seberapa keras pun Lara mencoba mengabaikan keberadaan mereka, matanya tetap sesekali mencuri pandang ke arah meja Sean dan Bulina. Ia menggigiti sedotan kopinya, mencoba menyembunyikan rasa gelisah yang entah kenapa merayap di dadanya. Di sudut pandangnya, Sean terlihat berbicara sesuatu dengan Bulina. Dan wanita itu tertawa kecil, menutup mulutnya dengan anggun. Adegan itu seperti adegan romansa dalam drama yang tak ingin Lara tonton. Jeka, pergi aja deh aku dari sini, gumam Lara kesal, sambil memasukkan laptopnya ke dalam tas dengan gerakan tergesa-gesa. Lara pun segera pergi dari sana dengan sengaja tak menyadari kehadiran dua dosennya. Sean menatap kepergian mahasiswa itu dengan mata elangnya. Lara turun dari mobilnya. Ia berjalan menyusuri lorong bersemen yang sepi. Lara berjalan santai saja menuju lift. Namun ia tak menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Sosok itu melangkah perlahan, mendekat tanpa suara, seperti bayangan yang mengekor mangsanya. Ketika Lara sampai di depan lift dan hendak melangkah masuk, sebuah tangan kasar tiba-tiba menarik lengannya dengan kuat. Tarikan itu membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan hingga terjebak ke lantai beton yang dingin. Aduh! Lara meringis kesakitan. Tangannya refleks memegangi lutut yang terhantam. Ia mendongak dengan nafas memburu, mencari tahu siapa yang berani menyerangnya seperti ini. Di depannya berdiri seorang pria, mengenakan hoodie hitam dan wajahnya ditutupi topeng. Matanya yang tajam dan gelap menatap Lara seperti seorang pemangsa menatap mangsanya. Lara hendak berdiri, namun pria itu menyeret kakinya hingga membuat tubuh Lara terseret. Lara berteriak keras meminta tolong,
namun tak ada seorang pun yang mendengar. Dengan segala tenaga yang tersisa, Lara berjuang keras untuk melepaskan diri. Akhirnya ia berhasil lepas dan segera bangkit, berlari sejauh mungkin dari pria misterius itu. Namun, pria terus mengejarnya tanpa henti. Lara berlari sekuat tenaga. Nafasnya tersengal-sengal sementara suara langkah kaki pria itu terdengar semakin mendekat. Hatinya berdegup kencang, takut kalau pria bertopeng itu berhasil menangkapnya lagi. Ia berbelok ke lorong lain berbasement, berharap menemukan tempat berlindung atau seseorang yang bisa membantunya. Namun, yang ia dengar hanya gema suaranya sendiri. Langkah kakinya semakin panik saat pria itu semakin mendekat. Ia melihat sebuah mobil yang terparkir dengan celah kecil di bawahnya. Dan tanpa berpikir panjang, ia merunduk dan menyembunyikan dirinya di sana. Kemana dia? Suara pria itu terdengar kasar, penuh kekesalan. Ia berhenti tepat di dekat mobil tempat Lara bersembunyi, membuat gadis itu menahan nafas. Tubuhnya gemetar, berusaha keras agar tidak mengeluarkan suara kecil apapun. Randi? Lara mengenali suara itu. Fuck. Randi berjalan perlahan, matanya mengawasi setiap sudut. Sepatunya berdecit pelan saat ia melangkah di lantai beton. Lara memejamkan matanya, berharap pria itu tidak menemukannya. Nada dering di ponsel Lara tiba-tiba berbunyi. Sialan. Ia harus segera keluar dari korong mobil. Sampai di luar dan hendak lari. Tubuhnya ditarik dan dipeluk kasar dari belakang. Mau kemana kamu? Randi, lepas! Teriak Lara, mencoba meronta. Namun cengkeraman pria itu terlalu kuat. Randi menariknya menuju tempat yang sempit di ujung lorong gelap, di mana lampu hanya menyala redup. Lara berusaha melawan, menggeliat dan mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya. Namun tubuhnya terasa lemah dan terjatuh saat ia ditarik semakin jauh. Kamu kira kamu bisa kabur dariku? Ujar Randi dengan nada yang lebih rendah dan mengancam, menyeringai ke arah Lara. Enak saja kamu putusin aku gitu aja. Aku saja belum mencobamu, lonte. Cuih. Lara meludahinya dan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Sialan kamu Randi, cowok brengsek, desisnya. Berusaha menunjukkan keberanian meski seluruh tubuhnya gemetar. Randi memutar tubuhnya dan mendorong Lara ke dinding. Bangsat, teriaknya penuh amarah. Randi hendak mencium bibir Lara, namun Lara berusaha menahan dada Randi dan memberontak. Srek, gaun Lara robek di bagian atas, memperlihatkan sedikit kulit yang terpapar. Rasa malu mendela Lara, namun dia tidak menyerah begitu saja. Lepasin aku Randi, teriaknya, berjuang untuk bebas dari cengkeraman pria itu. Bruk. Randi terpelanting ke samping, terjatuh ke lantai dengan keras. Sebelum dia sempat bangkit, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Lara, melindunginya dengan tubuh tegapnya. Lara menatap pria itu dengan perasaan lega. Don't touch her. Suara Sean terdengar tegas, penuh wibawa. Tubuhnya berdiri kokoh melindungi Lara. Randi memandang Sean dengan tatapan nyalang. Sialan dosen belagu. Ngapain kamu ikut campur? Oh, jadi kalian beneran ada hubungan. Kamu ini udah pakai tuh lonte ya? Teriaknya, mencoba untuk bangkit dari lantai. Kemudian dengan langkah berat ia mendekat menantang Sean. Ia melangkah maju dan mencoba menyerang Sean dengan pukulan kasar. Namun Sean dengan gerakan yang cekatan dan penuh keterampilan menghindar dengan mudah. Dengan suatu gerakan cepat, Sean memegangi lengan Randi dan memutar tubuhnya, menjatuhkan Randi kembali ke lantai dengan keras. Berani-beraninya kamu sentuh wanita saya, ucap Sean dengan tegas.
sambil menatap Randi yang tergeletak di lantai. Randi berusaha bangkit lagi, namun kali ini Sean sudah berdiri di atasnya dengan kedua tangan terlipat di dada. Tanpa berkata-kata lagi, Sean melayangkan satu pukulan keras ke wajah Randi. Pukulan itu mengarah tepat pada rahangnya, membuat Randi terhuyung mundur dan jatuh kembali ke lantai, merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Buk, buk. Sean memukuli wajah Randi tanpa ampun hingga wajahnya babak belur dan terluka parah. Pak Sean, berhenti Pak Sean. Peki Lara ngeri sekali melihat keadaan Randy yang sudah mengeluarkan cairan merah kental di sekujur wajahnya. Sean akhirnya menyudahi dan ia segera menelpon seseorang. Sean juga mengikat Randy dengan simpul rumit sampai Randy benar-benar tak akan bisa kabur. Sean mendekati Lara, lalu membuka jaket hitam kulitnya dan menyambirkan di bahu Lara agar menutupi pakaiannya yang terkoyak. "Ayo pergi dari sini," kata Sean dengan suara beratnya. Lara mengangguk dan mereka pun melangkah pergi dari sana, meninggalkan Randy sendirian yang sebentar lagi akan diangkut anak buah Sean untuk dibawa menuju tempat yang sangat tersembunyi. "Apa ada yang sakit atau terluka?" tanya Sean dengan tenang. Lara menggeleng cepat. "Enggak kok Pak, terima kasih sudah tolong saya," katanya sembari menunduk. Ia masih menyimpan takut atas kejadian tadi, sebabnya tubuhnya masih bergetar. Namun begitu Sean membawanya mendekat dan memeluk serta pinggangnya, Lara merasa amat tenang. Dibawanya ia hati-hati, Lara mendongak menatapnya ketika mereka sampai di lorong apartemen. "Sebaiknya kamu jangan sering pulang malam. Di luar itu sangat berbahaya, Lara. Dan kita tidak pernah tahu niat setiap manusia," ucapnya bersamaan mereka berjalan menuju apartemen. "Iya Pak, terima kasih atas pertolongan Bapak," timpal Lara pelan. Sesampainya di apartemen Lara, Sean hendak kembali, namun Lara menahan tangannya. "Pak Sean, Bapak mau tidak temani Lara? Lara masih sangat takut," ucapnya pelan, sedangkan Sean dapat merasakan tangan Lara dingin dan bergetar. Sean menatap Lara dengan lembut, melihat ketakutan yang masih membayang di matanya. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Lara yang dingin dan bergetar, menggosoknya perlahan-lahan sambil meniupkan nafas hangat. "Tenang, saya di sini kok," katanya dengan suara rendah yang menenangkan, seolah meyakinkan Lara bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lara menatap Sean, matanya berkaca-kaca. "Saya benar-benar takut tadi," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Sean mengangguk, lalu membimbingnya masuk ke dalam apartemen. "Saya akan menemanimu sampai kamu merasa aman," ujarnya tegas, tanpa memberi ruang untuk penolakan. Begitu masuk, Sean membantu Lara duduk di sofa. Dia mengambil segelas air dari dapur kecil di apartemen itu dan memberikannya kepada Lara. "Minum ini, biar sedikit tenang." Lara menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Setelah meminum beberapa teguk, ia menarik nafas dalam-dalam. "Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau Bapak nggak datang," katanya pelan. Sean duduk di sebelahnya. Matanya tetap mengawasi dengan penuh perhatian. "Yang penting sekarang, kamu aman," ucapnya. "Pria berdebah itu tidak akan mengganggumu lagi." Lara mengangguk pelan, merasa lebih tenang di dekat Sean. Keheningan sejenak mengisi ruangan. Hanya suara nafas mereka yang terdengar. "Pak Sean," Lara memulai ragu-ragu. "Boleh saya peluk Bapak?" Sean terdiam sejenak, menatap Lara dengan sorot mata yang penuh perhatian. Permintaan itu membuatnya senang.
Akhirnya, dengan lembut ia mengangguk. Tentu Lara. Tanpa ragu Lara mendekat dan memeluk Sean erat-erat. Tubuhnya yang masih sedikit gemetar kini terasa lebih tenang di dalam pelukan pria itu. Ia menutup matanya, membiarkan rasa aman perlahan mengalir ke dalam dirinya. Sean membalas pelukan itu dengan hati-hati. Tangannya menepuk punggung Lara perlahan, memberikan kehangatan dan rasa nyaman. "Kamu aman sekarang," bisiknya lembut. Lara menghela nafas panjang, seolah melepaskan semua ketakutan yang menyesakkan dadanya. "Terima kasih Pak Sean," katanya lirih. Sean tidak menjawab, hanya membiarkan keheningan yang menenangkan mengisi ruangan. Sesaat yang penuh kehangatan itu berasa begitu berarti, seperti perisai pelindung yang menutupi luka dan ketakutan yang baru saja Lara hadapi. Malam itu, Sean tetap berada di sana, memastikan Lara benar-benar merasa aman, hingga akhirnya ia tertidur di sofa dengan nafas yang tenang. Sean duduk di dekatnya, mengawasi, memastikan bahwa wanitanya dalam keadaan yang baik. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.